Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Setelah kita kemarin belajar tentang akidah, kemudian akidah Islamiyah, kemudian bagaimana sih akidah pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Kemudian di bab selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih iman itu, 6 iman itu: iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Jadi pada pembahasan selanjutnya kita fokus pada pembahasan iman tersebut. Iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Prawacana. Oke, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat Allah, kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar ini. Maka yang pertama, Allah sebagai sang pencipta itu wajib kita imani. Salah satu cara agar kita beriman kepada Allah adalah dengan mengenal Allah. Dalam Al-Quran, Allah tidak dikenal dengan sesuatu yang bersifat materi, karena ketika Allah dikenalkan dengan sifat materi, berarti Allah membutuhkan bentuk dan tempat. Sedangkan hal tersebut mustahil ketika Allah membutuhkan sesuatu seperti itu. Sehingga dalam hal ini Al-Quran mengenalkan Allah melalui sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran, penyebutan sifat-sifat Allah terdapat 13 sifat wajib dan 7 sifat pengulangan, sehingga dalam hal ini totalnya adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih iman itu. Kita harus belajar iman. Iman sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang memiliki makna percaya. Secara istilah yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Sehingga ketika kita kontekskan atau kita sesuaikan dengan iman kepada Allah, artinya membenarkan dalam hati Allah sebagai sang pencipta, mengucapkan dengan lisan dengan kalimat syahadat, kemudian membuktikan dengan perbuatan, yaitu melalui beribadah. 3 unsur ini dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak bisa ketika seorang tidak melaksanakan salah satu dari unsur iman itu tadi. Tidak bisa hanya membenarkan dalam hati, tidak bisa hanya membenarkan mengucapkan dalam lisan atau dengan perbuatan saja. Artinya ketiganya harus dilakukan. Ketika salah satunya tidak dilakukan, maka belum dikatakan seorang mukmin yang sempurna. Maka ketika dalam kelas saya mencontohkan misalkan seperti ini. Abu Bakar, seorang paman Rasul, yang dalam hal ini beliau sudah membenarkan dalam hati. Misalkan kalau ini konteksnya iman kepada Rasul, membenarkan dalam hati bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Rasul, membuktikan dengan cara melindungi Kanjeng Nabi ketika berdakwah, ketika diserang oleh orang kafir. Akan tapi kurang satu dalam hal ini Abu Thalib. Abu Thalib ini kurang satu, yaitu tidak mengucapkan secara lisan, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Maka di sini Abu Thalib belum dikatakan sebagai seorang mukmin, karena ketika masuk dalam kepercayaan ini, keimanan ini kurang satu, yaitu belum mengucapkan secara lisan, belum mengucapkan kalimat syahadat. Padahal ini yang penting. Ketika kita berkumpul pada manusia, maka lisannya yang penting, kalimat syahadatnya, walaupun dalam hati juga penting. Akan tapi ketika kita lihat secara dohirnya, ya dari lisannya itu. Makanya Rasul sering kali mengingatkan bahwa ketika seorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka darahnya sudah tidak boleh dibunuh ketika berperang. Walaupun dalam hal ini kita tidak tahu hatinya, tapi kita lihat secara dohirnya. Maka dalam ini lisan juga penting, seperti itu.
Kemudian bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah? Salah satu caranya adalah dengan mengenal Allah. Sehingga dalam hal ini ketika kita beriman kepada Allah, mengenal Allah adalah hukumnya fardu ain. Mengenal Allah berarti mengenal tentang sifat-sifat Allah. Artinya semua muslim wajib mengenal sifat-sifat Allah, fardu ain, semuanya wajib. Amalan dan perbuatan tidak akan diterima apabila tidak mengenal Allah. Nah, tadi salah satunya dengan mengenal Allah adalah memahami sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah. Maka tadi ketika kita beriman, ketika kita mau percaya, kita harus tahu dulu. Taunya dari apa ya? Dengan mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian pasti kalian bertanya, Allah adalah zat yang suci, kenapa perlu disifati? Karena dengan mengenal sifat Allah, kita dapat menumbuhkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, sifat Allah adalah cara mengenal Allah dengan pengenalan yang dapat dijangkau oleh akal. Kenapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Karena itu akal kita terbatas, akal kita tidak bisa memahami secara mengawang-awang, sehingga kita butuh namanya penyerupaan dalam hal sifat untuk mengenal Allah. Jadi bukan kalau yang jahiliyah biasanya penyerupaan, harusnya penyerupaan melalui berhala-berhala, tapi kita Islam tidak boleh seperti itu. Kita mengenal Allah ya dengan mengenal sifat-sifat Allah itu cukup. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Mengetahui. Maka bagaimana kita untuk selalu tawadhu pada Allah, selalu menjaga tingkah laku seperti itu. Kita tahu sifat-sifatnya sehingga kita mawas diri, mau menjaga seperti itu. Kemudian sehingga wajib bagi muslim atau orang awam mengenal sifat-sifat Allah berserta dalil-dalilnya secara umum yang dapat dijangkau oleh akal. Ini dalam Fathul Majid. Jadi wajib kita tidak hanya mengetahui sifat-sifatnya saja, tapi kita harus tahu dalil-dalil secara umum. Misalkan seperti ini, Allah bersifat dahulu atau baqo. Maka karena apa? Karena ketika Allah tidak dahulu, ketika Allah tidak baqo, maka Allah bersifat baru, dan itu tidak mungkin. Karena baru itu adalah cirinya seorang makhluk. Seperti itu. Makhluk kan awalnya nggak ada, menjadi ada, terus nggak ada lagi. Itu kan konsepnya makhluk. Awalnya nggak ada, kemudian nggak ada lagi. Sedangkan Allah nggak ada sifat seperti itu. Baqo, kekal, baqo, dahulu. Kidam dahulu. Lupa. Jadi Allah itu dahulu tanpa ada permulaan. Jadi apa? Ya dahulu, dari pertama sudah ada, seperti itu. Kemudian dalam hal ini sifat wajib Allah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan terdapat 20 sifat wajib yang wajib kita imani. Yang pertama, yang mana 20 sifat itu terbagi menjadi 4 sifat umum, yaitu sifat nafsiyah yang menunjukkan zatnya Allah, yang bukan merupakan sifat tambahan. Sifat nafsiyah adalah satu wujud saja, nafsiyah. Kemudian salbiyah adalah apa-apa yang tidak pantas terhadap sifatnya Allah. Kemudian ini ada kidam, baqo, muhallafatul hawadisi, kemudian dinafsi. Allah itu dahulu, tidak ada permulaan bagi sang pencipta. Baqo, kekal, tidak ada namanya kematian bagi sang pencipta. Jika Tuhan itu mati, maka siapa yang mengatur dunia ini? Kan itu logikanya seperti itu. Kemudian mukhallafatul hawadisi. Itu apa? Mukhallafatul lil hawadisi. Apa? Berbeda dengan makhluk. Yamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Mukhallafatul. Jadi tidak ada persamaan Allah pada makhluknya. Yamuhu binafsihi, Allah
tidak membutuhkan sesuatu hal lain. Kemudian jadi sifat salbiyah ini yang adalah sifat-sifat yang maksudnya tidak pantas, tidak ada pada Allah. Pasti ada. Jadi seperti itu. Kemudian sifat ma'ani adalah sifat yang dapat dicerna oleh akal dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenaran dapat dirasakan oleh panca indera. Seperti kudro, kuasa, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bahwa Allah itu berilmu atau maha mengetahui. Kemudian haya, maha hidup. Kemudian sama, maha mendengar. Basar, maha melihat. Terus kalam, maha berfirman dan sebagainya. Nah, kemudian maknawiyah adalah sifat yang melazimkan sifat ma'ani, sehingga dalam hal ini sifat maknawiyah adalah sebab dari sifat ma'ani, posisi. Contoh, Allah maha mengetahui, maka Allah memiliki sifat mengetahui, berarti Allah qaunuhu alimun, yaitu Allah senantiasa atau maha mengetahui dalam segala hal, seperti itu. Melazimkan, menguatkan posisinya, seperti itu. Baik, itu saja sebagai pembukaan berkenaan tentang iman kepada Allah dan juga pengenalan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan selanjutnya kita akan lebih fokus pada sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.